Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today we are going to learn about present perfect tense. Okay, before that let me introduce myself. Nama saya Adelia Rizka Kuswoyo dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris UIN Raden Intan Lampung dengan kelompok PPL 61 dan dosen pembimbing lapangan Miss Fitra Aulia Ansar. Sekolah di SMPN 30 Bandar Lampung. Baiklah, langsung aja kita masuk ke materinya, yaitu present perfect tense. Apa sih yang dimaksud dengan present perfect tense itu? Yaitu suatu tenses yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi sebelum satu spesifik waktu di masa lalu, tetapi masih berlanjut sampai masa sekarang. Tenses ini terdiri dari gabungan aspek perfect atau sebelum satu spesifik waktu di masa lampau, dan bingkai waktu present atau masa sekarang. Nah, kemudian kita akan masuk ke rumus present perfect tense. Dibagi menjadi dua, ada yang verbal dan ada yang nominal. Sekarang kita masuk yang verbal. Dan rumus verbal ini juga dibagi menjadi tiga, ada yang positif, negatif, dan juga interrogatif. Kita mulai dari yang positif, subject plus has atau have plus verb 3. Kemudian yang negatif, subject plus have or have plus not plus never plus verb 3. Kemudian yang interrogatif, has or have plus subject plus verb 3, dan jangan lupa untuk menambahkan question mark. Jadi have atau has ini tergantung sama subjeknya apa. Kalau subjeknya I, you, they, we, pasti auxiliary verbnya have. Kemudian kalau subjeknya she, he, it, pasti auxiliary verbnya has. Diingat ya. Kemudian lanjut ke rumus present perfect yang nominal. Jadi ini dibagi lagi menjadi tiga, ada yang positif, negatif, dan juga interrogatif. Kalau yang positif, rumusnya subject plus have or has plus been. Kemudian yang negatif, subject plus have or has plus not plus been. And then yang interrogatif, have or has plus subject plus been. And jangan lupa untuk menambahkan question mark. Oke, kemudian kita akan lanjut ke contohnya. Kemudian kita masuk ke contoh. Ini adalah salah tiga contoh dari present perfect tense yang verbal. Jadi yang pertama atau yang positif yaitu they have lived in Jakarta for 1 year. Jadi di sini they itu adalah sebagai subjeknya, have sebagai auxiliary verbnya, bisa have ataupun has tergantung sama subjeknya. Kemudian lived ini adalah verb 3-nya. Kemudian sama yang negatif juga, they have not lived in Jakarta for 1 year, tambahin not. Kemudian yang interrogatifnya, have they lived in Jakarta for 1 year, dan ada tanda tanyanya. Dan sekarang kita masuk ke contoh kalimat nominal, present perfect yang nominal. Jadi dimulai dari yang positif, I have been here since 5th October. Jadi karena ini subjeknya I, jadi auxiliary verbnya yang have. Kalau dia subjeknya she ataupun he, pasti auxiliary verbnya yang digunakan adalah has. Oke, lanjut ke yang kalimat negatif, I have not been here since 5th October. Jadi hanya ditambahkan not. Kemudian lanjut ke yang interrogatif, have you been here since 5th October? Dan jangan lupa ada question marknya. Sekarang kita masuk ke penggunaan kata for dan juga since. Apa sih bedanya? Nah, kalau for ini digunakan untuk menunjukkan berapa lama periode waktu berlangsung. Contoh kalimatnya adalah I have lived in New York for 5 years. Artinya, saya sudah tinggal di New York selama 5 tahun. Kemudian yang since digunakan untuk menunjukkan kapan suatu periode waktu dimulai. Contoh kalimatnya, I have lived in New York since 5 years ago. Saya tinggal di New York sejak 5 tahun yang lalu. Jadi perbedaannya adalah dari selama dan juga sejak itu. Jadi kalau for itu artinya selama, kalau since itu artinya sejak. Nah guys, jadi segitu aja penjelasan dari Miss Adele. Semoga cepet nangkap di otak. Ataupun kalau ada masukan, saran, dan kritik bisa komen di bawah. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.